Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pada tanggal 22 April 2024 lalu, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 2, hasilnya seluruh materi kedua paslon ditolak. Maka dari itu, secara sah Prabowo dan juga Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih hingga 5 tahun mendatang. Mengingat putusan MK ini bersifat final dan mengikat, banyak pihak yang mulai memberikan ucapan selamat. Lantas, apakah Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka mampu merangkul yang kalah? Saat ini, di studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber Bapak Bapak Edi. Bapak Edi ini juga selaku pengamat politik dan juga akademisi. Assalamualaikum Bapak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Yeah. Wah, sumringah nih kayaknya ya Pak ya. Karena melihat kayaknya nonton timnas juga nih Pak abang malam ya. Nonton timnas sampai pagi. Waduh, jadi jemaah Jumat Indonesia ini pada berbahagia Pak. Alhamdulillah ya. Jumat berkah mudah-mudahan. Ya, betul sekali. Nah Pak Edi, hari ini Pak kita akan membahas satu topik yang sebenarnya lagi hangat-hangatnya nih Pak. Mengingat bahwa akhirnya Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia nih Pak terpilih secara sah nih Prabowo Subianto dan juga Gibran. Yeah. Nah, yang kita akan bahas adalah mampukah Pak Prabowo dan juga Gibran ini merangkul pihak-pihak yang memang oposisi atau kalah? Siapa? Ada banyak pertanyaan nih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa. Baik, nah Pak. Tanggapan Bapak terkait dengan putusan MK Pak mengenai sengketa Pilpres 2024 seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat dari tahapan Pilpres dari awal hingga akhir ini emang berbeda dengan Pilpres yang lalu ya. Yang tahun lalu. Ada beberapa keputusan KPU yang membuat publik itu ya agak-agak cemas apakah betul gitu ya keputusan itu. Tapi memang kalau bicara MK memang final mengikat ya. Kewenangan MK itu sesuai dengan undang-undang kan itu pertama bagaimana PHPU tempat perselisihan hasil pemilu ya. Kemudian juga bicara tentang pengajuan tentang undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga pembubaran partai politik ya, itu kewenangan MK. Dan hasil dari 22 April kemarin saya lihat sebetulnya sangat fair ya. Dari pasangan 1 dan 3 juga baik itu dari Pak Amin dan pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Iya, dan Ganjar Mahfud juga mereka sangat fair mengakui dan memberikan selamat ya. Dan ada beberapa pihak yang apakah pada saat nanti putusan itu ada terjadi konflik yang berkepanjangan. Betul. Tapi ternyata alhamdulillah Indonesia di tahun politik yang sekarang ini itu ternyata memberikan apresiasi ya terhadap putusan apapun itu, termasuk MK. Dan menurut saya memang ke depan Presiden Pak Prabowo dan Gibran harus rekonsiliasi ya terhadap khususnya pasangan 1 dan 3, karena mereka juga punya cita-cita bagaimana membangun Indonesia ke depan, lebih maju, lebih berkembang gitu ya. Sehingga kami berharap dari publik, dari masyarakat untuk Pak Presiden Prabowo dan Gibran bisa memberikan kesempatan juga kepada pasangan 1 dan 3 untuk memberikan masukan untuk bagaimana Indonesia ke depan lebih baik gitu. Baik Pak. Nah kalau tadi Bapak mengucapkan bahwa
tentunya pemilu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan cukup ramai ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan itu Pak, dan juga kan kemarin juga kita sudah melihat hasil dari putusan sengketa dari MK nih Pak ya. Bagaimana Pak dampak putusan itu terhadap stabilitas politik di negara ini? Apakah Pak Anda melihat kemungkinan terjadinya ketegangan politik atau konflik sosial Pak akibat hal itu? Ya, kalau kita di Indonesia ya, yang sistem demokrasi di kita memang karena kita masyarakat majemuk ya, dan pasti ada beberapa yang tidak mengenakan kaitan dengan putusan. Hanya saja kalau kita melihat usia Indonesia ini, kemudian juga pemilu yang pernah kita lakukan dari 1955, ternyata kita banyak belajar ya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dan saya lihat kalau konflik pasti ada, tidak mungkin dihindari. Kalau konflik sosial, hanya saja tinggal nanti keingin dari para negarawan ya, dari khususnya presiden kita yang nanti Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran, begitu juga 1-3 ini bisa bagaimana pertama tadi rekonsiliasi untuk bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Indonesia itu ya memang ke depan lebih baik. Kalaupun memang ada beberapa konflik, itu bisa diredam dengan program-program yang memang bisa memberikan dampak positif. Dan saya kira kalau kita lihat partisipasi pemilih pun ya, di tiap pemilu, karena kebetulan saya dulu pernah di KPU juga, jadi memang dari legislatif, pilpres, dengan nanti tahun ini juga pilkada, ini memang kalau di tempat saya tidak jauh dari 80% ya partisipasinya. Sementara kalau di pilkada nanti agak berbeda juga ya. Makanya ini kalau pilpres ini sudah pileg dan pilpres sudah dibuktikan secara aman, damai, insya Allah pada saat nanti pilkada di November juga masyarakat percaya terhadap penyelenggara pemilu, begitu juga para aparatur pemerintah yang bisa menjaga kondisivitas dari wilayah Indonesia ini gitu. Seperti itu. Baik. Tentunya juga menjadi cikal bakal ya Pak ya. Betul. Bahwa nih setelah pemilihan presiden ini, selanjutnya ini kan kita akan ada hajat lagi nih ya. Dan apapun nanti hasilnya, apapun nanti perjalanannya ya itu memang harus kita hadapi dan harus kita terima ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, dari sudut pandang sebagai pengamat politik terhadap dengan putusan-putusan MK nih Pak, apakah ada hal yang bisa diperhatikan lebih lanjut oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah? Ya, kalau kita melihat sejarah MK, karena di awal 2003 saya juga pernah menjadi pengawas pemilu, memang dari pergantian beberapa pimpinan MK di pemilihan pada saat 2003 itu yang dipimpin oleh Pak Jimli Asidiki, memang sesuai dengan undang-undangnya bahwa MK itu kewenangannya adalah perselisihan hasil pemilu. Sementara kalau pengajuan permohonan dari pihak-pihak yang memohon itu adalah angka penghitungan suara yang berpengaruh terhadap penghitungan suara, itu diterima. Sementara pada saat setelah pasca Pak Jimli ternyata berkembang, tidak hanya hasil pemilu tapi juga melihat tahapan yang lain, dan itu diterima zaman Pak Mahfud begitu. Nah, bicara tentang tadi bahwa kita lihat bahwa kalau bicara negara ini negara demokrasi yang memang notabene adalah dilaksanakan pemilu untuk memilih pemimpin, maka dari itu menurut saya setidaknya para penyelenggara dan para pemerintah ini bisa bagaimana membuat sistem pemilu yang lebih ajak, dan kemudian bisa memberikan kondisi di masyarakat itu tidak lagi konflik, terutama konflik horizon ya. Ya, itu yang penting, dan meyakinkan bahwa pelaksanaan pemilu juga fair gitu ya. Kemudian juga cikal bakal tadi bahwa kita ini memiliki masyarakat majemuk, sehingga pertimbangan apapun harus kita coba untuk dapat menjamin pemilu bisa luber seperti itu ya. Baik. Tentunya itu ya Pak ya, harapannya apapun nanti penyelenggaraan pemilu ini kita bisa terrealisasi secara luber dan juga ini damai ya Pak ya. Betul. Nah Pak,
kita akan break sebentar Siap. Pak, dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.